Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabi Ahmad Latif dengan NIM 308 dua. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mem- mempresentasikan hasil analisis mengenai gerakan syuting dalam cabur bola basket melalui aplikasi Kinovia. Baik, sebelum melanjutkan, saya akan memperlihatkan videonya terlebih dahulu. Nah, videonya ini teman, videonya ini adalah video yang sudah saya analisis. Sekali lagi lah. Ini nggak tahu kenapa ya, ini error kayak ini. Ini sudah saya settle, ini nggak muncul dia. Oke, lanjut seperti itu. Oke, saya bahas. Oke, yang pertama itu ada fase persiapan. Yang pertama itu ada sudut lutut 104 derajat. Yang ini, sudut ini masuk ke kategori medium flexion. Cukup di mana sudut ini cukup baik untuk menghasilkan tenaga vertikal, kemudian tidak terlalu rendah, supaya tidak lambat dan tidak terlalu tinggi agar tetap bertenaga. Yang kedua itu ada sudut siku. Siku itu 92 derajat kurang lebih, di mana sudut ini berada dalam rentang optimal untuk melakukan backspin. Artinya bola itu berputar ke belakang nanti dan kontrol arah bola. Dan normalnya itu sekitar 90 sampai 110 kalau di dalam lingkaran. Tapi kalau di luar garis alias tembakan 3 angka itu bisa kurang dari 90 derajat. Nah, kemudian ada sudut bahu ini kurang lebih 96 derajat ini nggak tahu kenapa ada nggak bisa di apa nama itu nggak bisa keluar. Harusnya ada 96 derajat di belakang ini, belakang sini. Bahu ini sedikit terangkat saat bagian dari pengaturan lintasan bola. Ya, ini memang agak terangkat. Lanjut. Kemudian ada fase pelepasan. Yang pertama itu ada sudut lutut 138,8 derajat ya. Ya, ini fase lutut. Menunjukkan bahwasannya lutut berada dalam posisi yang relatif tekuk, yang merupakan fase persiapan untuk melompat atau mendorong tenaga ke atas, alias melompat lah, ya. Melompat atau pokoknya melompat. Tekukan lutut ini juga optimal, yang tekukan lutut yang optimal penting untuk menghasilkan tenaga vertikal yang eksplosif atau daya ledak lah, menghasilkan daya ledak yang baik. Kemudian ada sudut siku 95,1. Ini 95, ini salah bikin saya. Ini 96,1. Bukan sudut siku ini harusnya. Sudut antara lengan dan tubuh. Sudut ini diukur pada persendian siku yang menunjukkan bahwasannya lengan bagian atas dan bawah berada dalam posisi fleksi yang khas sebelum pelepasan bola. Hal ini merupakan posisi yang kuat dan siap untuk gerakan ekstensi yang cepat untuk melontarkan bola atau melakukan shooting lah. Yang sudut ini menunjukkan posisi pergerakan tangan, yaitu 100,5 derajat. Nah, ini mulai fase pelepasan ya. Dia agak naik dari 90 derajat yang di 100. Menunjukkan pergelangan tangan berada dalam posisi siap untuk melakukan snap atau jentikan. Jentikan ini jentikan pergelangan tangan atau flow through adalah elemen yang sangat penting untuk memberikan putaran belakang backspin pada bola. Nah, ini melakukan shooting itu ya backspin yang meningkatkan peluangnya masuk ke dalam bola ke dalam ring. Jadi di video saya juga ada backspin itu ya. Backspin itu pokoknya bolanya itu berputar ke belakang. Nah, nih ketika bolanya saya melakukan shooting tuh bolanya itu berputar ke belakang. Ini menjaga momentum sih. Nah, putar ke belakang. Nah, berputar tuh. Oke, saya kembalikan lagi. Oke, kurang lebih segitu ya. Itu backspin. Kemudian ada fase follow through.
Yang pertama itu ada sudut lengan atas atau bahu ini 133,3 derajat. Sudut ini menunjukkan bahwasannya lengan atas terangkat tinggi ke atas dan di atas kepala. Dalam fase pelepasannya ideal, sudut ini harus mendekati 180 derajat. Ya, ini tergantung pada kekuatan para atlet tersebut. Kalau misalnya mereka nggak sanggup di 180 derajat, itu turun lagi. Kalau bisa turun lagi, misalnya 170. Kalau misalnya nggak sanggup lagi, turun lagi 165, 160. Nah, ini sudah ini harus mendekati 90 derajat kurang lebih ya. Dengan lurus, yang artinya itu lengan lurus ke atas untuk memastikan lintasan bola yang tinggi dan pelepasan yang bersih. Sudut 133,3 derajat menunjukkan bahwasannya menunjukkan ekstensi yang sangat baik. Akan tetapi mungkin belum sepenuhnya lurus ke atas. Kemudian ada sudut batang tubuh atau pinggul, ini belakang nih, di tulang punggung. Di 164,3 derajat menunjukkan bahwasannya tubuh atlet ini berada dalam posisi hampir lurus setelah melompat. Ini mengkonfirmasikan bahwasannya rantai kinetik telah berhasil digunakan. Di manakah rantai kinetik itu tenaga yang awalnya dibuat dari lutut pada lutut telah didorong ke atas melalui ekstensi pinggul dan batang tubuh untuk memberikan momentum vertikal secara maksimal. Mulai ada fase relaksasi ini setelah kita melakukan follow through. Sudut padang tubuh, sudut padang, sudut pada batang tubuh atau kaki sampai kaki itu 180 derajat, menunjukkan bahwasannya tubuh atlet ini berada dalam posisi benar-benar lurus dan tegak setelah melakukan tembakan. Ya ini memang harus 180 derajat. Kalau misalnya kita bungkuk ini kaki akan berdampak pada kakinya nanti. Oke, lanjut. Baik, dan selanjutnya kaitan analisis dengan biomekanika olahraga. Analisis yang saya bahas tadi dengan biomekanika olahraga. Yang pertama itu ada hukum Newton. Hukum Newton satu, di mana setelah bola itu dilepaskan, hambatan udara akan memperlambat bola dan gravitasi akan menariknya ke bawah. Atlet berusaha menembak agar inersia horizontal cukup untuk mencapai ring. Hukum Newton 2, gaya yang dihasilkan dari ekstensi seluruh tubuh, mulai dari kaki, pinggul, dan lengan, memberikan percepatan pada massa bola, menentukan kecepatan awal yang dibutuhkan untuk mencapai ring. Hukum Newton 3, saat atlet melakukan fleksi dan melakukan ekstensi lutut atau kaki, kaki memberikan gaya aksi ke lantai. Lantai memberikan gaya reaksi ke atas yang menjadi komponen utama untuk melompat dan menolak tenaga melalui tubuh. Next. Kemudian ada impuls. Arti impuls ini perubahan momentum, di mana atlet meninggalkan impuls dengan memberikan gaya yang besar dalam waktu kontak yang singkat. Di mana? Yaitu melalui ekstensi lutut yang eksplosif. Nah, ini jadi pada flow through ya. Flow through dan pergelangan tangan berfungsi untuk memberikan impuls akhir pada bola. Ini pada fase pelepasan dan juga flow through. Impuls ini. Kemudian ada fase momentum. Kemudian ada momentum. Gerakan dimulai dengan menciptakan momentum vertikal dari dorongan kaki. Momentum ini ditransfer dari tungkai, pinggul, tubuh bagian belakang, hingga ke lengan. Semakin besar kecepatan awal pelepasan bola, semakin besar pula momentumnya. Menunjukkan bahwasannya bola itu menempuh jarak yang jauh. Yang kemudian ada usaha. Usaha dilakukan oleh otot untuk meluruskan tubuh dan lengan. Semakin lurus lengan saat melakukan pada fase pelepasan, semakin jauh pula bola ditembakkan. Kemudian ada power. Shooting yang efektif membutuhkan power yang tinggi, yaitu kemampuan meluruskan seluruh tubuh dengan sangat cepat dan eksplosif. Yang ketiga, energi potensial. Oh, itu lutut ditekuk 138 dan 104. Ini pada fase persiapan kalau nggak salah. Persiapan tuh fase-fase pelepasan. Ini pada fase ini dalam kurun ini apa nih? Fase P membuat energi potensialisis pada tendon dan otot. Kemudian energi kinetiknya.
Saat melompat, energi potensial diubah menjadi energi kinetik. Dengan tujuan atlet adalah memaksimalkan energi kinetik melalui kecepatan parabola saat dilepaskan. Kemudian ada gravitasi dan berat, di mana setelah bola dilepaskan, bola menjadi proyektil. Gaya gravitasi menarik benda ke bawah, yang menyebabkan bola itu mengikuti lintasan parabol. Kemudian ada proyektil vertikal, lengan yang terangkat tinggi, ya kurang lebih 133 derajat, membantu menghasilkan lintasan yang tinggi. Semakin tinggi lintasannya, semakin besar ruang gerak bola untuk masuk ke dalam ring dan mengatasi tarikan gravitasi. Kemudian yang terakhir ada torsi dan momen gaya. Pertama itu saya akan membahas torsi terlebih dahulu. Torsi itu artinya momen gaya yang menyebabkan rotasi. Daripada aplikasi analisis tadi, meskipun syuting terlihat lurus, otot-otot pada tubuh bagian belakang menghasilkan torsi kecil untuk menjaga tubuh tetap tegak lurus dan tetap stabil selama melompat. Rotasi yang tidak terkontrol. Rotasi yang tidak terkontrol atau miring ke samping lah misalnya, akan mengurangi efisiensi dorongan vertikal. Jadi posisi yang bagus setelah melakukan shooting itu memang harus lurus, tidak boleh miring. Kalau misalnya miring, berarti efisiensi dorongan vertikalnya itu juga akan berkurang. Kemudian ada titik berat dan keseimbangan. Kita masih ada satu lagi, dua lagi. Yang pertama itu saya akan membahas titik berat. Ini disingkat sebagai Center of Gravity atau COG. Itu yang artinya titik rata-rata massa tubuh. Nah, ini pada aplikasi analisis tadi, pada fase persiapan, atlet menurunkan titik berat mereka. Hmm. Pada fase persiapan, atlet menurunkan COG atlet tersebut atau titik berat atlet itu melalui fleksi lutut untuk memuat energi dan meningkatkan stabilitas tubuhnya. Yang kedua itu adalah fase penyelesaian. Posisi tubuh yang lurus, ya 180 derajat menunjukkan atlet menjaga titik beratnya tetap berada di atas titik tumpu selama proses pelepasan yang menghasilkan keseimbangan maksimal dan pendaratan yang aman. Keseimbangan ini memastikan bahwasannya semua tenaga dihabiskan untuk mendorong bola, bukan untuk menstabilkan diri atlet tersebut. Baik, untuk kesimpulan pada analisis saya yang satu ini, yang pertama itu adalah gerakan syuting adalah proses konversi energi yang sempurna, di mana fleksi lutut yang yang dianalisis tadi adalah sekitar 104 hingga 130-an derajat memuat energi yang kemudian dilepaskan melalui ekstensi tubuh yaitu 180 derajat. Ini memastikan transfer momentum yang efisien, keseimbangan maksimal, dan pelepasan bola yang optimal untuk mengatasi gaya gravitasi atau prinsip proyektil. Kemudian yang kedua, akurasi tembakan sangat bergantung pada kontrol lengan yang konsisten. Ya, tadi kita lihat analisisnya itu, siku itu berada di sekitar 92 hingga 95 derajat. Dan elevasi tinggi, ya 133 derajat pada titik pelepasan. Pengaturan sudut ini sangat penting untuk mencapai lintasan yang ideal. Lintasan bola ya, maksudnya lintasan bola yang ideal. Yang secara langsung meningkatkan probabilitas bola itu masuk. Jadi persentase bola itu bakal tinggi untuk masuk ke dalam ring. Sementara itu penggunaan Kinevia pada analisis ini, ya penggunaan Kinevia di sini atau secara keseluruhan lah, itu mengubah analisis gerakan menjadi data kuantitatif. Jadi jika kita menggunakan aplikasi Kinevia, itu kita mendapatkan data secara 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 langsung ya. Jadi melalui data kuantitatif itu sendiri itu kita dapatkan melalui pengukuran sudut sendi yang presisi. Salah satunya seperti itu. Bukan sekadar observasi visual saja. Hal ini memungkinkan pelatih untuk memberikan umpan balik yang objektif lah dan
terarah kepada atlet. Mempercepat koreksi kesalahan teknik minor atau teknik-teknik dasar pada para atlet dan memantau kemajuan latihan secara efektif. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai analisis saya pada sport atletik. Jika ada kata-kata saya salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.